Konflik Arab Saudi versus Houthi. Serangan Houthi tewaskan 6 orang, 1 asal Indonesia. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini YouTube Fakta Israel ingin membahas tentang serangan kelompok teroris Houthi yang berasal dari Yaman. Mereka ini didukung oleh Iran yang menyerang sebuah kapal kargo sipil MV Tihama pada 11 Agustus 2026 yang mengakibatkan 6 orang tewas. 3 orang awak kapal dari Pakistan, 1 orang dari Indonesia, dan 2 adalah petugas penyelamat Yaman. Artinya, Bapak Ibu semua, dengan sengaja Houthi menyerang kapal kargo yang melintasi Selat Bab al-Mandeb. Ini perairan Laut Merah. Nah, setelah kapal tersebut terkena serangan 2 kali ya, serangan roket 2 kali. Serangan ketiga menyasar petugas penolong dari Yaman. Houthi menyebutkan kapal ini membawa senjata. Namun pernyataan dari pemerintah Yaman sendiri, kapal ini membawa pasokan kebutuhan pokok, makanan. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama, Houthi ini adalah kelompok pemberontak yang menolak pemerintahan resmi Yaman. Houthi saat ini bisa dikatakan sedang berperang, kembali lagi berperang dengan Arab Saudi. Arab Saudi mendukung pemerintahan resmi di Yaman. Sementara Houthi, kelompok teror partai Ansar Allah yang dipimpin oleh Houthi, nama orang ini. Nah, ini dibina, didukung, didanai oleh Iran, Republik Islam Iran. Jadi Bapak Ibu, Houthi bisa dikatakan adalah peserta dalam konflik, dalam perang regional antara Israel melawan kelompok-kelompok teror yang ada di Gaza, di Lebanon. Lalu kemudian ketika Iran menyerang Israel tahun 2024, Houthi juga ikut menyerang Israel. Nah, Bapak Ibu, Houthi ini sebetulnya tidak ada urusan sama Israel. Ya, tapi karena dia mengklaim mendukung Palestina, karena dia mengklaim dia peduli terhadap Palestina, maka dia ikut-ikutan menyerang Israel. Namun kita tahu di balik Houthi adalah Iran. Jadi semua teror yang ada di Timur Tengah, sumber teror yang kita tahu adalah Iran. Memang Bapak Ibu ada ideologi Islamis yang disebarluaskan juga oleh Ikhwanul Muslimin atau Muslim Brotherhood. Namun mereka lebih ke radikalisasi. Mereka lebih ke bagaimana penyusupan ideologi itu masuk melalui kampus dan juga melalui sistem pemerintahan. Tidak terang-terangan tetapi tersembunyi. Namun kali ini Fakta Israel ingin Bapak Ibu ketahui bahwa akibat serangan kelompok teror Houthi ini, maka seorang awak kapal kargo, kapal sipil tewas. Ini Bapak Ibu membuktikan bahwa teror bisa menyasar siapa saja. Teror bisa menyebabkan kematian orang yang tidak terkait dengan perang ini. Bapak Ibu, awak kapal kargo dari Indonesia, ini dia hanya cari kerja Bapak Ibu. Dan dia akhirnya meninggal dunia karena serangan teroris.
Dan selain itu ada 2 orang juga yang terluka Bapak Ibu. 2 orang Indonesia yang terluka. Nah, saat ini Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Indonesia di Oman sedang mencari cara memulangkan awak kapal yang meninggal dan menangani mereka yang terluka. Nah, Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui juga, yang diselamatkan ada 11, ada dari Indonesia juga Bapak Ibu. Mereka inilah saksi mata bagaimana teror bisa menyasar orang-orang yang tidak bersalah. Nah, selama ini kita di Indonesia selalu menganggap Israel itu jahat, Israel itu kejam. Nah, bagaimana dengan Houthi? Ya, Houthi yang dengan sengaja memblokade, yang dengan sengaja menyerang kapal-kapal yang melewati Laut Merah. Bapak Ibu, saat ini arus masuk melalui Selat Hormuz itu sampai hari ini masih dibatasi. Ya, ada blokade laut yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap kapal yang keluar dari Iran dan menuju ke Iran. Tidak diperkenankan untuk masuk ke Iran dan sebaliknya keluar ke Iran karena ada blokade laut. Dan karena itu pula Republik Islam Iran, rezim teror Republik Islam Iran juga masih menyerang kapal-kapal di wilayah Hormuz. Jadi Bapak Ibu, ini seperti ayam dan telur, siapa yang duluan? Apakah dengan Iran berhenti menyerang Selat Hormuz maka keadaan membaik? Atau Amerika yang lebih dulu harus membuka blokade laut? Yang fakta Israel tegaskan, dunia termasuk kita di Indonesia tidak bisa berpihak pada kekerasan dan teror. Teror dilakukan oleh Republik Islam Iran terhadap kapal-kapal sipil yang melewati Selat Hormuz. Dan kini Houthi ikut-ikutan. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya resiko yang saat ini sudah terbukti menimpa awak kapal kargo sipil dari Indonesia, seorang tewas 2 orang luka, ini membuktikan Indonesia harus tegas, harus menyatakan tidak mendukung kekerasan dan teror. Jangan selalu bermain kata-kata. Ya Bapak Ibu, jangan hanya selalu mengecam Israel. Lihat, para pendukung Israel itu melakukan apa? Kita di Indonesia harus melihat orang-orang yang menolak Israel, orang-orang yang membela Palestina, mereka melakukan dengan cara-cara kekerasan dan teror. Apakah kita, terutama saya bicara untuk orang Kristen karena saya orang Kristen, apakah kita orang Kristen setuju pada kekerasan dan teror? Bapak Ibu, kasih tidak membolehkan terorisme. Kasih tidak setuju pada kekerasan. Jadi jangan bersembunyi di balik klaim kasih. Kasih tidak pernah mendukung semua kegiatan-kegiatan teror. Kasih tidak akan membenarkan kekerasan untuk mencapai tujuan. Jadi pastikan Bapak Ibu Anda mengetahui kebenaran ini. Tuhan membedakan antara orang benar dan orang jahat. Malaikat akan memisahkan orang benar dan orang jahat. Dan kita pasti tidak akan mendukung orang jahat. Kita, orang-orang benar, harus tampil beda Bapak Ibu. Harus menyuarakan kebenaran. Karena damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Damai hanya mungkin tanpa teroris. Saya Monique Rakers. Salam damai dari Fakta Israel. Am Yisrael Hai. Bangsa Israel hidup. Saudara, bagi Anda yang rindu ke Tanah Perjanjian, Anda bisa mengikuti tur tahun 2026 ini bersama dengan kami. Silakan mendaftarkan dengan menghubungi WhatsApp 0811
160 164.